anak-anak semuanya, khususnya kelas 7. Di sini kita akan masuk ke bab kedua ya, yaitu aritmatika sosial mengenai untung dan rugi. Nah, di sini sebelumnya kita akan bahas dulu nih. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, lalu presentasi untung dan presentasi rugi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harga pembelian? Harga pembelian itu adalah harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya, atau biasa disebut dengan modal. Sedangkan untuk uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang tersebut itu disebut dengan harga penjualan. Nah, dalam suatu perdagangan itu terdapat dua kemungkinan yang dialami pedagang. Yang pertama, pedagang itu akan mendapatkan untung atau pedagang itu akan mengalami kerugian. Nah, di sini harga pembelian itu kan tadi Ibu udah bilang kalau nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Artinya dari harga pembelian dari suatu barang. Sedangkan kalau harga penjualan itu adalah harga yang kita beli tadi, barang yang kita beli tadi kita jual kembali. Nah, menjadilah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Nah, dari harga penjualan itu pasti akan ada yang dinamakan memperoleh keuntungan, kerugian maupun impas. Di sini apa sih keuntungan? Untung dan presentasi untung. Penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualannya itu lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Dan untuk rumusnya, karena dia bilang harga penjualannya lebih tinggi, maka untung sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian atau modal. Sedangkan untuk rugi, penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualannya itu lebih rendah daripada harga pembelian, atau harga pembeliannya itu dikurangi dengan harga penjualan. Artinya dia harga membelinya itu tuh lebih mahal daripada harga dia menjualnya, maka dia dapat dikatakan sebagai merugi, seperti itu. Kalau impas, penjual dikatakan mengalami impas jika kondisi tidak untung atau tidak rugi. Jadi harga penjualannya itu sama dengan harga pembelian, gitu ya. Sekarang kita ke presentasi untung dan rugi. Presentasi untung dan presentasi rugi, rumusnya mudah sekali untuk diingat. Jika dia presentasi untung, maka untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Dan kalau presentasi rugi, artinya rugi per harga pembelian atau modal dikali dengan 100%. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat ke contoh sebagai berikut. Nah, di sini contoh pertama. Seorang pedagang membeli barang seharga 240.000, dijual kembali dengan harga 320.000. Maka berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Nah, di sini pertama-tama untuk menyelesaikan soal matematika, kalau bisa dibuat runtut ya. Jadi ada penyelesaian, lalu diketahui apa yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, dalam soal diketahui bahwa harga pembelian atau modal 240.000, harga penjualannya 320.000. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Jawab. Keuntungan. Rumus keuntungan tadi, harga penjualan dikurangin harga pembelian. Harga penjualannya 320.000 dikurangin pembeliannya 240.000, maka menghasilkan 80.000. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 80.000. Nah, contoh kedua, sebuah sepeda mini dibeli dengan harga 750.000 dan dijual lagi dengan keuntungan 150.000. Berapa persentase keuntungan yang didapat? Nah, penyelesaian soal diketahui dalam soal adalah harga belinya 750.000, untungnya 150.000. Ditanya persentase keuntungan. Rumus persentase keuntungan tadi apa? Untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Nah, untungnya tadi 150.000 per harga belinya atau modalnya itu 750.000 dikali 100%. Ini disederhanakan, 150.000 per 750.000 sama-sama dibagi 150.000 ya. Jadi 150.000 dibagi 150.000 1, 750.000 dibagi 150.000 itu 5. Jadi 1/5 dikali 100% sama dengan ini 100 dibagi 5, 20 dikali 1 jadi 20 gitu. Jadi persentase keuntungan yang didapat adalah 20%. Kita contoh ketiga. Seorang pedagang membeli 2 macam beras, masing-masing sebanyak 60 kilo dengan harga 7.200 per kilo dan 40 kilonya dengan harga 7.600 per kilo. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilo. Yang pertama, berapakah keuntungan pedagang tersebut? Dan tentukan persentase keuntungannya. Kita lihat di sini. Dia akan membeli yang pertama ada 2 jenis beras.
Beras pertama 60 kilo dengan harga 7.200, ditambah beras kedua 40 kilo dengan harga 7.600. Nah, maka inilah menjadi harga pembelian atau modalnya dia. Kita kalikan 60 dikali 7.200 ditambah 40 dikali 7.600, menghasilkan 736.000. Nah, ini harga pembelian. Selanjutnya harga penjualan. Harga penjualannya itu dia bilang tadi di soal bahwa kedua jenis beras tersebut dijual dicampur dengan harga 7.800 per kilo. Berarti kan harga jualnya 7.800 per kilo. Nah, dia membelinya kan 60 pertama, lalu beli 40 kilo. Jadi kan 100 kilo dikali harga penjualan 7.800 per kilo. Jadi 100 dikali 7.800 sama dengan 780.000. Besar keuntungan yang ditanyakan tadi yang A. Keuntungan adalah apa? Harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Harga penjualan 780.000 dikurangin 736.000 sama dengan 44.000. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 44.000. Sekarang persentase untungnya. Persentase untung adalah untung per harga pembelian dikali 100%. Untungnya 44.000 per 736.000, modalnya tadi, harga belinya, dikali 100%, menghasilkan 5,98% dibulatkan sampai 2 desimal, atau bisa juga dirubah menjadi 6%, gitu ya. Selanjutnya contoh keempat. Seorang fotografer membeli sebuah kamera dengan harga 4.500.000. Kemudian dia jual lagi dengan persentase untungnya sebesar 15%. Berapa besar keuntungan yang diperoleh fotografer tersebut? Nah, tadi kan yang ditanya tuh persentase untung rata-rata ya tadi ya. Sebelum-sebelumnya, sekarang yang ditanya tuh adalah untungnya berapa sih dari persentase untungnya 15% ini. Nah, gitu. Pertama-tama kita tulis dulu penyelesaian soal. Diketahui dalam soal adalah harga beli 4.500.000, untung 15%. Ditanya besar keuntungan. Jawab. Tadi kan persentase untung itu rumusnya untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Nah, di sini untung itu berarti kalau ditanya untung, ini dikali persentase untung dikali harga beli dikali 100%. Tinggal dimasukkan ya. Jadi untung sama dengan persen untungnya berapa? 15% dikali harga belinya 4.500.000 dikali 100%. Nah, ini kan sama-sama persen. Nah, bisa kita gabungkan seperti ini. Jadi 15% per 100% dikali 4.500.000. Jadi 15 per 100 dikali 4.500.000, ini disederhanakan 3 per 20 kali 4.500.000 sama dengan 675.000. Maka menghasilkan 675.000 keuntungan dari si fotografer tersebut. Sekarang kita ke rugi dan persentase rugi. Nah, rugi tadi kan harga pembelian, itu tuh kita kurangin dengan harga penjualan, artinya harga belinya dia tuh lebih besar daripada harga penjualannya. Dan persentase ruginya itu adalah rugi per harga pembelian kali modal atau modal dikali 100%. Contoh, seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta. Terus ada ongkos angkutnya 100.000. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. 52 buahnya dijual dengan harga 10.000 per buah dan sisanya busuk. Ditanya berapa kerugian pedagang tersebut dan persentase kerugiannya. Nah, di sini. Tadi kan modalnya dia beli 1 juta semuanya. Terus ada ongkos angkutnya 100.000, maka modal dia 1.100.000. Nah, harga penjualan karena yang 40 dijual dengan harga 13.000 ditambah 52 durian dijual dengan harga 10.000, menghasilkan 1.040.000. Nah, kerugiannya kan berarti harga pembelian dikurangin harga penjualan. Harga pembelian tadi berapa? 1.100.000 dikurangin harga penjualan 1.040.000 sama dengan 60.000. Maka kerugiannya adalah sebesar 60.000 dan persentase ruginya adalah rugi per modal kali 100%. Ruginya 60.000 per modalnya 1.040.000 dikali 100% sama dengan 5,77%. Gitu. Sekian untuk pemaparan materi hari ini. Tunggu video selanjutnya.